fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami persilakan Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Silakan Pak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Pimpinan dan rekan-rekan Komisi 8 yang semuanya saya hormati, baik yang hadir secara online maupun secara offline. Tentu yang kita hormati Bapak-Bapak dan rekan-rekan dari BWI, ada Profesor Dr. Muhammad Nuh dan seluruh jajarannya, dan rekan-rekan dari Basnas, ada Profesor Dr. Haji Nur Rahmat yang adalah alumni Komisi 8, Pak ya. Selamat datang kembali di Komisi 8, Pak. Dan tentu ada juga Prof. Dr. Kamarudin Amin yang sekaligus di Basnas dan di PWI, tapi sekaligus juga beliau adalah Dirjen Bimas Islam yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah. Ini melanjutkan yang disampaikan oleh rekan-rekan Bapak. Pertama, saya sangat setuju bila kemudian ada upaya untuk meningkatkan anggaran bagi BWI maupun juga bagi Basnas. Karena memang kalau dilihat daripada potensi yang bisa mereka capai, nilainya sampai ratusan triliun itu, tapi kalau anggaran tahunannya hanya 8 miliar, 6,5 miliar, rasa-rasanya akan juga memberatkan pencapaian daripada target dan atau potensi-potensi yang ada. Jadi saya berharap itu bisa diperjuangkan, masuk diperjuangkan juga oleh BWI dan Basnas melalui Kementerian Agama. Mengapa demikian? Karena di situ ada Profesor Dr. Kamarudin Amin yang pejabat di Kementerian Agama. Dan saya berharap bahwa keberadaan beliau di dua lembaga ini, Basnas maupun BWI, adalah juga dalam rangka membantu penguatan eksistensi daripada dua lembaga ini, termasuk juga dari sisi perjuangan atau membantu perjuangannya untuk pemenuhan anggaran belanja negara bagi kedua lembaga. Itu bisa dilakukan, saya kira sangat ideal ya, karena kan anggaran Kementerian Agama kan luar biasa besar ya. Kalau kemudian diambil 1 triliun saja, katakanlah 500 miliar saja, 500 miliar untuk 200 miliar untuk BWI dan 200 miliar untuk Basnas, itu sudah kenaikan yang luar biasa, sangat besar. Saya berharap Prof. Nuh dan Prof. Untuk kemudian bisa bekerjasama maksimal dengan Prof. Kamarudin Amin untuk bisa merealisasikan hal ini, dan saya yakin kita di Komisi 8 setuju dengan pola itu. Yang nomor berikutnya adalah kalau kita melihat dari BWI yang tadi disampaikan tentang potensi capaian yang sangat besar, berkaitan dengan dari potensi wakaf uang saja bisa 831 miliar, dari potensi wakaf nasional bisa 178 triliun, itu kan sangat besar. Kalau misalnya terkait dengan masa anggaran tadi, kalau dari Basnas kan anggaran yang bisa didapatkan dari dana amil itu bisa sekitar 88 miliar. Nah, kalau kita merujuk kepada potensi yang bisa diraih oleh Badan Wakaf Indonesia melalui wakaf uang saja, wakaf uang bukan wakaf barang, wakaf uang yang nilainya sekitar 831 miliar. Kalau kemudian bisa dikaji tentang apakah dimungkinkan gitu ya, pengelolaan wakaf uang ini yang kemudian bisa menghadirkan maslahat dan manfaat, kemudian merujuk kepada atau dianalogkan kepada posisi sebagai amil gitu, sehingga bisa mendapatkan 1/8-nya. Kalau bisa dapat 1/8-nya analog dengan amil untuk wakaf uang ini, itu juga jumlah yang sangat besar. Jadi saya kira potensi untuk memenuhi penambahan anggaran bagi BWI maupun bagi Basnas sesungguhnya masih sangatlah dimungkinkan. Tinggal kajian-kajiannya dan juga tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan bagaimana amanah ini bisa betul-betul dijaga dan dimaksimalkan. Terkait dengan Badan Wakaf juga salah satu yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di kelompok Komisi 8 dari PKS adalah bagaimana agar BWI pun juga dikuatkan dari sisi perundang-undangannya. Karenanya penting betul untuk kemudian dihadirkan perundang-undangan yang mengokoh-kuatkan eksistensi daripada BWI, selain daripada kinerja yang bisa dilakukan tadi itu. Saya kira demikian dengan BWI. Adapun tentang Basnas, Bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, kita sudah mendengarkan laporan tadi dan kita apresiasi akan adanya katakanlah peningkatan yang bisa dilakukan oleh Basnas. Tapi juga tadi disampaikan betapa kemudian juga dari potensi zakat yang bisa dihadirkan
dan kemudian bisa direalisasikan ternyata kan masih sangat. Suaranya hilang. Suaranya Pak Hidayat. Mbak. Halo. Ya. Halo. Suara saya sudah datang lagi, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oke, lanjut dikit. Sudah. Baik, sedikit lagi saja. Jadi dalam proses yang kami lakukan, saya ketemu dengan banyak dari pihak LANS yang mereka menyampaikan dalam tanda kutip ya, harapan agar proses untuk kemudian lembaga-lembaga pengumpul zakat yang ada yang kemarin sudah juga diakui sebagai LAS agar betul-betul bisa diterima dan dimudahkan perizinannya untuk menjadi LAS. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan potensi yang sangat bagus dan agar menghilangkan ataupun mengkoreksi yang tadi disampaikan oleh Bang John Kennedy terkait dengan ketidakadaannya koordinasi, maka agar bisa ada koordinasi bila kemudian permohonan dari beragam pihak yang selama ini mengumpulkan zakat bisa diterima sebagai LAS, maka koordinasi itu menjadi semakin dimungkinkan. Maka kawan-kawan berharap agar banyak di antara mereka persyaratan-persyaratan untuk menjadi LAS sudah terpenuhi. Tapi ternyata masih belum terpenuhi. Padahal selama ini mengumpulkan dana yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar daripada yang bisa dikumpulkan oleh Basnas itu sendiri, sebagaimana yang kita baca dalam laporan itu tadi. Maka untuk kemudian menghilangkan semacam kontroversial atau kontradiksi antara Basnas dengan LAS dengan kawan-kawan yang mungkin sekarang berada di FOS ya, saya kira upaya untuk menghadirkan kebersamaan melalui semacam karena konsolidasi besar ya lembaga-lembaga pengelola zakat di bawah koordinasi daripada Basnas dan di bawah bersamaan dengan lembaga-lembaga LAS yang lain dengan saling menghormati dan saling menguatkan, maka potensi zakat yang sangat besar itu bisa diambil. Dan kemudian pun juga potensi zakat untuk membantu masyarakat dan atau para mustahik itu bisa juga direalisir. Terakhir dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa bagus memang zakat adalah untuk bantuan sosial, tetapi juga bantuan sosial terkait dengan persiapan para ulama. Saya ingin menyampaikan sangat bagus bila Basnas juga mengalokasikan untuk para kader-kader ulama, para mahasiswa kita yang belajar di program S2 dan S3, baik di perguruan tinggi Islam dalam negeri maupun luar negeri, karena mereka terkena dampak dari COVID-19. Ya. Mereka karenanya masuk dalam kategori fisabilillah, masuk juga mungkin juga ghorimin, fuqara dan masakin. Tapi sekaligus mereka juga adalah para kader-kader ulama yang hebat-hebat. Selama COVID-19 ini yang meninggal dari NU saja laporannya 234 dari RMI, itu sampai bulan Januari, belum lagi setelah bulan Januari, belum lagi dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kawan kita di sini, sahabat kita yang sangat kita banggakan, sudah juga wafat. Karenanya saya sangat mengusulkan agar dari Basnas ini pun juga diagendakan untuk anggaran untuk membantu saudara-saudara kita, para calon ulama yang sekarang belajar di perguruan tinggi Islam baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.